Halo, dalam video kali ini bersama saya Arga dari Creative Trader, saya akan membahas mengenai kenaikan IHSG yang terjadi secara luar biasa dalam seminggu terakhir, di mana tentu bagi kita-kita para trader, terutama yang ngikutin investor asing, ini adalah momen-momen yang sangat membahagiakan, di mana akhirnya investor asing mengakhiri istilahnya kekejamannya di bursa kita dan masuk ke IHSG, dan otomatis karena sebagai owner atau sebagai juragan di IHSG, ketika mereka masuk IHSG terbang secara luar biasa beberapa hari terakhir, dan terlepas dari kenaikan, saya tahu di masa bullish memang saya nggak dibutuhkan biasanya, karena pada akhirnya selama kita beli saham yang diborong asing ya akan naik dengan sendirinya, akan untung dengan sendirinya. Saya juga ini udah hari Kamis, biasanya saya buat podcast hari Selasa karena sibuk trading. Saya nggak sempet buat podcast, cuma hari ini kebetulan marketnya agak slow down, IHSG-nya pun agak sedikit terkoreksi, asingnya pun nggak agresif banget untuk naikin IHSG, jadi saya ada sedikit waktu, dan kebetulan ada beberapa pertanyaan juga yang masuk tentang IHSG, jadi saya buat video khusus untuk membahas kenaikan IHSG dan masuknya investor asing kali ini. Jadi video ini saya kasih judul IHSG mulai turun, apakah pesta resesi sudah berakhir? Karena kita tahu kenaikan IHSG ini di-trigger dari masuknya Indonesia ke dalam fase resesi. Jadi minggu lalu ketika Indonesia masuk dalam fase resesi, tiba-tiba asingnya kayak kesurupan gitu lah. Masuk ngeborong saham-saham blue chip dan harganya langsung terbang. Otomatis kalau saham blue chip yang dikendalikan asing langsung terbang, IHSG pun langsung terbang. Jadi dan ternyata pesta penyambutan resesi di akhir minggu kemarin saya udah bahas di podcast bahwa ini inflow yang besar, dan kalaupun asing langsung keluar minggu ini, nggak akan keluar dengan cepat kayak gitu. Dan hari ini pun ternyata minggu ini pun pesta resesi ini masih terus berlangsung. Jadi benar-benar investor asing masuk besar-besarkan untuk memeriahkan atau menyambut Indonesia ke dalam fase resesi. Cuman apa alasannya? Kira-kira gimana IHSG ke depan? Dan salah satu juga yang mau saya bahas adalah kebiasaan investor asing yang kita temui beberapa bulan terakhir, terutama di masa pandemik ini, di mana mereka jualan di harga murah, beli lagi di harga mahal. Sebagai saya gitu ya, istilah orang kecil, orang yang duit seadanya gitu, orang miskin lah kalau dibandingkan investor asing, saya ngerasa itu tindakan bodoh. Mungkin beberapa dari kita juga ngerasa itu bodoh banget sih asing gitu. Minggu lalu jualan di harga murah, sekarang beli di mahal. Kenapa seperti itu? Apakah mereka bego? Ini cuma di sisi lain, yang ngatur harga kan mereka. Kenapa mereka melakukan kebodohan kalau ngatur harga juga bisa? Cuman setelah kita pelajari dari waktu ke waktu, ternyata itu pola yang dilakukan investor asing saat ini, yang puji Tuhannya ya selama asing masuk kan kita cuan kayak gitu. Selama kita ngikutin asing beli harga naik, kayak puji Tuhannya banyak dari kita termasuk saya, puji Tuhan portfolionya bertumbuh banget karena pesta resesi ini. Cuman kenapa seperti itu dan logikanya seperti apa, itu yang mau coba saya jelaskan juga dalam video ini. Kayak gitu. Jadi seperti dibahas tadi, masuknya kenaikan IHSG saat ini itu didorong oleh pesta resesi yang dibuat oleh investor asing. Jadi kita tahu tadi setelah IHSG Indonesia resesi, asing masuk, dan jujur ini sangat mengejutkan. Ini sangat mengejutkan even bagi saya sekalipun, karena kita tahu selama berbulan-bulan terakhir kita diedukasi oleh media, oleh para komentator saham mengatakan resesi itu bahaya, khawatir resesi, bahkan pernah kejadian IHSG turun katanya karena statement Sri Mulyani tentang resesi dan lain-lain. Jadi terlepas dari saya, misalnya saya udah berulang kali bilang resesi itu cuma angka, nggak ada urusannya, asing bebas. Cuma saya nggak pernah menyangka bahwa asing masuk di IHSG justru ketika resesi masuk. Menurut saya lebih logik asing ngebanting IHSG ketika ada berita resesi, atau diam aja. Cuma anehnya yang kita ya mau nggak mau karena asing bebas, ya kita harus terima, justru ketika Indonesia masuk ke fase resesi, resmi pengumuman hari itu juga IHSG diterbangkan dan asing kesurupan borong saham. Apa alasannya? Nggak ada.
Ya mereka pengen beli aja sih alasannya kayak gitu. Mereka nggak butuh resesi karena pada akhirnya resesi itu menggambarkan orang-orang yang bisnisnya lagi sulit. Omsetnya turun, di PHK, ekonomi lemah, itu gambaran dari resesi. Dan tentu investor asing tidak dalam fase resesi sekarang. Investor asing dalam fase panen. Panen, omset meningkat kayak tukang jual sepeda. Tukang jual sepeda dalam fase panen di masa pandemi ini. Begitu juga investor asing di IHSG, di mana puluhan triliun mereka beraih raup dengan market lokal, dibawa pulang ke negaranya karena banyaknya investor lokal yang masuk. Dan satu hal yang kita pelajari di sini adalah ternyata ya saya di ini ya komen aja lah, ngobrol sama salah satu teman saya yang trader juga, dan dia bilang, "Enggak, perhatiin deh," katanya, investor asing itu masuknya di waktu yang paling nggak kita duga. Bangsat memang, kata dia. Bangsat memang, di waktu yang kita nggak duga. Siapa juga yang pernah ngeduga? Ada yang bilang resesi nggak ngefek, ada bilang resesi akan berdampak negatif pada IHSG. Cuma nggak ada yang ngira resesi bakal dibuat pesta penyambutan besar-besaran dan IHSG terbang. Saya pun nggak pernah duga. Bahkan sehari sebelumnya, kekhawatiran saya adalah Joe Biden itu kan hasil pemilu Amerika dipakai buat market crash. Tapi kenyataannya enggak. Untungnya ada jeda sehari hasil pemilu keluar. Terlepas dari siapa yang menang, kita sudah terbukti nggak ada efeknya. Udah bahas di podcast sebelumnya. Ketika pemilu ini, besoknya baru ketika menjelang pengumuman resesi, asing kesurupan, langsung inilah kayak orang kesurupan, ngeborong saham-saham blue chip, dan IHSG naik. Dan puji Tuhan, ya kenaikannya kita lihat ada inflow yang luar biasa. Minggu lalu pada hari Kamis dan Jumat minggu lalu itu masuk 900 miliar, dan hari Rabu dan Selasa dan Rabu kemarin 2 hari berturut-turut masuk 2 triliun. Ini 2 inflow 2T dalam 2 hari berturut-turut. Inflow ini bukan inflow main-main. Sepanjang sejarah IHSG nggak pernah IHSG ada inflow 2 triliun 2 hari berturut-turut. Belum pernah. Jadi benar-benar asing itu buat pesta besar-besaran untuk menyambut resesi ini. Ini saya berikan data. Ini inflow terbesar di IHSG. Inflow besar di IHSG, yang terbesar di IHSG itu tanggal 10 Juli 2014. Kalau Anda yang udah trading saat itu atau Anda lihat buku sejarah, ini adalah sehari setelah menangnya pengumuman quick count. Jokowi menang. Yang ini pertama, fase pertama, kepemimpinan pertama Jokowi, ini hari pertama quick count. Pada saat itu Indonesia khawatir karena waktu itu juga, pada saat itu juga Pak Prabowo mengklaim dirinya menang, ada 2 versi quick count dan takut ribut. Saya ingat teman-teman saya dulu kekhawatiran itulah yang dimanfaatkan asing untuk buat inflow terbesar sepanjang sejarah IHSG. Pada hari itu masuk 4,1 triliun. Peringkat kedua ada 2,4 triliun tanggal 17 Maret 2017. 2016 pernah 2,4, 2015 2,3, 2014 2 ini, dan tanggal 10 November lalu masuk 2,1 triliun. Itu peringkat 6 sepanjang sejarah IHSG. Besoknya 2,009 triliun. Itu peringkat ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu inflow ke 10 besar. Jadi Anda lihat di sini, sejak tahun 2017 ini terbesar terakhir, sejak itu nggak pernah ada asing masuk besar-besaran. Itu masa panen investor asing di mana dia meraup dana lokal sebanyak mungkin. Entah berapa puluh triliun, 70 atau hampir 100 triliun mereka meraup dana lokal. Mereka beli terbesarnya baru di masa pandemik, dan sejak 2017 adalah 2 hari ini. Hari Rabu kemarin, hari Selasa kemarin, dan hari Kamis kemarin. Jadi ini inflow yang sangat serius. Cuma yang dipertanyakan adalah timingnya.
timingnya. Karena kita sebagai inilah, kalau kasarnya lah biar seru, kita sebagai orang miskin, tentu kita expect-nya, jangan orang yang dananya terbatas, kita expect asing itu ngumpulin di sini. Kita expect. Atau di sini kan, asing itu ngumpulin di sini. Kita expect asing beli di harga murah, asing kan pinter. Terus baru dia naikin. Begitu juga kejadian di Telkom. Ini draft dari post Instagram kami besok harusnya. Jadi kalau kita lihat di Telkom di sini lebih jelas karena kalau IHSG kan gabungan dari banyak saham. Jadi asing nggak pernah beli IHSG. Jadi kadang-kadang ada banyak banyak anomali. Tapi kalau di saham kan jelas asing beli saham dan jual saham. Ini kejadian di Telkom. Jadi di sini kita coba memahami kebodohan investor asing di TLKM. Kalau kita lihat di sini asing dalam candle kuning ini, dia total jualan di penurunan ini 1,8 triliun. Bahkan di sini pun di harga-harga bawah ini pun dia jualan. Dia jual ke lokal di harga bawah, beli di harga atas. Dia beli di sini, ini kan naik, foreign flow-nya naik, asingnya masuk, beli naik. Dari awal kebangkitannya sampai hari ini, itu asing udah beli 905 miliar. Sementara pada penurunan ini, asing jualan 1,8 triliun. Saya sebagai orang yang dananya terbatas, bukan sultan, saya ngerasa bego banget asing. Kenapa dia jual di harga murah, beli di harga mahal? Kenapa dia nggak beli di harga murah, jual di harga murah, banting dulu, beli di harga lebih murah lagi kan? Cuman kalau kita mikir-mikir ya, di situ kita masuk akal, oh agak bego ya kayak gitu. Cuma kita coba mikir, saya coba menempatkan diri saya sebagai investor asing. Yes, memang idealnya sih asing beli di paling bawah ini, cuma kenyataannya enggak. Mau ideal kan dana asing jelas, asing jual beli jelas, kita nggak bisa berargumen di sini asing beli, enggak, asingnya jualan di sini. Cuma coba saya mau ngajak Anda berpikir seperti ini. Jadi pertama, kan ada yang bilang asing bodoh. Pertanyaannya kenapa dia jual? Agak ini kan, wah asingnya cut loss dong. Kenapa dia cut loss? Yang nyuruh dia jual siapa? Yang ngatur harga dia. Kenapa asing jual? Ya bego dong, asing jual di sini, lokal untung. Ya oke, kayak gitu. Pertanyaannya kenapa dia cut loss? Ada yang bilang ini cut loss terus beli di atas. Yang naikin dia, yang nurunin dia. Kenapa dia harus cut loss? Kan nggak masuk logika. Kenapa Telkom naik? Ya karena dia naikin. Kenapa Telkom turun? Kenapa dia jual di harga bawah? Kayak gitu kan, agak aneh. Wong dia bisa naikin harga, kenapa dia harus jual di harga bawah? Karena yang ngatur harga kan mereka. Kayak gitu. Cuma kita coba bayangkan ke di sini. Asing jualan 1,8 triliun. Artinya dia dalam periode pertengahan Oktober sampai awal November, dia megang 1,8 triliun uang lokal. Terus uang yang sama dia pakai beliin 905 miliar. Setengahnya dia bawa pulang. Wah, lumayan nih panen. 900 miliar dibawa pulang so far gitu ya. Kita anggaplah dibawa pulang, intinya masih di kantong mereka. 900 miliar lagi, dia kerek naik. Dia nerbangin 900 miliar, harga naik dari 2.500-an sampai 3.000-an. Indah banget. Pakai 900 miliar, dia jual ke lokal di harga segini, dia beli ke lokal di harga segini. Untung nggak? Ya dia tetap untung 900 miliar. Dia tetap di kantong dia tetap 900 miliar, itu realitanya. Yang lebih untung lagi adalah kita tahu barang asing belum habis di Telkom. Kalau kita lihat di Telkom, barang asing masih 70%-nya masih punya asing Telkom ini sampai akhir Oktober lalu. Artinya apa? Dengan modal 905 miliar, dia bisa jualan lagi. Dia dapat uang 1,8T, setengahnya dia pakai naikin harga. Nanti kalau dia mau jualan, dia bisa jualan lagi. Mungkin kalau kayak gini, dia bisa jualan
eh, bisa jualan bukan 1,8 T, mungkin 3,6 T untuk harga balik lagi ke sini. Modal 905, jual 3,6 T. Indah banget. Indah banget kalau kita ngeliat gitu. Jadi apakah asing bodoh? Ya simply itu strateginya kayak gitu. Yang pasti dia udah ngantongin 905 miliar. Kalau dia nggak jual di sini, dia nggak punya 1,8 triliun ini. Kalau dia nggak jual di sini kan. Sekarang dia punya 1,8 triliun, 900 miliarnya dibeli balik dari lokal. Berarti lokal untung. Yes, lokal yang beli di sini untung. Benar. Tapi kan kita harus fair kan. Lokal beli Telkom kan nggak cuman di sini. Lokal beli Telkom itu udah 3 tahun. Dari tahun berapa? Lokal beli Telkom itu, nah sudah dari sini, sudah dari 2017, dari 4.000. Jualan, terus asingnya jualan, terus. Ya dia peduli gak 800 miliar, ada 800 miliar, lokal senilai 900 miliar laku ya nggak apa-apa. Karena asing di sini, fungsinya, dia kesini buat cari untung, dia udah untung 800 M. Bahkan kalau mau dia jualan ke depan, kapan jualannya terserah mereka. Mereka udah punya duit banyak. Atau kalau dia mau pakai 1,8 triliun ini pakai nerbangin Telkom lagi, lebih indah lagi. Mungkin balik ke 3.600. Kalau dia mau pakai uang ini, yang 1,8 triliun untuk keborong, mungkin udah balik ke 3.600. Akan mau atau nggak dia pakai, ya terserah mereka. Ingat, saat ini Telkom 70%-nya masih dimiliki asing. Dan so far, kalau kita lihat pembelajaran sepanjang masa pandemik ini, niat mereka adalah meraup uang lokal sebanyak mungkin. Meraup uang lokal sebanyak mungkin. Hal terjadi juga di BBRI. Tiba-tiba diborong. Dan di BBRI, kalau kita lihat di BBRI, oh ini saya hilang. Kalau kita lihat di BBRI, kejadiannya, kalau di Telkom baru kejadian sekarang. Cuma kalau di BBRI kita melihat sudah berulang kali kejadiannya. Jadi ini kejadian di BBRI. Kita berulang kali nganggap asing bodoh di BBRI. Kayak di sini mereka jualan banyak di sini. Pakai duit sedikit dia naikin harga. Dia borong BBRI, dia terbangin. Terus dia jual sebagian. Nah dia beli segini, dia jual segini. Dia beli di harga bawah, jual di harga atas. Terus dia masuk lagi, terbangin lagi. Udah terbang, dia jualan lagi. Udah balik modal. Semua barang yang dibeli di sini, udah dia jual semua di sini. Udah habis. Jadi semua barang yang dibeli di sini, sebagian jual sini. Belum habis, terbangin lagi. Terbang lagi. Terus dia jualan pelan-pelan ke lokal, balik. Sekarang udah habis, dia beli lagi. Terbang lagi di sini. Nanti kalau dia mau jualan, bisa jual lagi. Jadi ruginya asing ya nggak rugi. Dia beli di sini, jual di sini. Beli di sini, jual di sini. Termasuk sebagian kan dia belinya dikit, jualnya banyak. Dia jual barang yang di sini juga, dia jual di sini. Sekarang udah puas, naikin lagi. Gitu aja terus tuker-tukeran. Jadi kenapa? Jadi apakah itu normal? Sebenarnya itu normal. Karena memang hal yang sama juga terjadi di IHSG. Hal yang sama juga terjadi di IHSG karena di IHSG itu, ini salah sedikit materi workshop foreign flow gitu. Jadi di IHSG itu karena dana asing secara total nggak bertambah ke Indonesia, jadi malah cenderung berkurang. Tapi di sisi lain asing tetap mengendalikan IHSG. Jadi di IHSG itu kita kalau dia bullish masing-masing pegang peran. Jadi ada 2 peran. Jadi kalau kita minjem istilah teknikal asing itu yang tugasnya naikin, yang buat breakout. Investor lokal itu yang buat support. Investor lokal bisa naikin harga? Nggak bisa. Makanya ketika lokal beli 1,8 triliun harga Telkom, harganya terus turun. Yang bisa naikin harga asing. Makanya kalau saya ngikutinnya asing, saya nggak ngikutin lokal. Lokal beli saya nggak ikut beli. Saya ngikutinnya asing biar beli kalau bisa langsung naik. Karena asingnya naikin kan.
Jadi cuman harus ada dua peran kayak gini. Misalnya kayak gini. Jadi ini pergerakan IHSG naik. Kenapa IHSG naik? Karena asingnya belanja, nggak ada urusan sama ekonomi, politik dan lain-lain. Karena asingnya belanja, IHSG naik. Cuman nyampe sini modal asing habis modal gua nggak bisa naikin lagi. Atau udah sebagian dibawa pulang kan modalnya kayak itu mungkin udah habis, ya udah gue jual. Dia jualan, cuman dia jualan harapannya investor lokal beli di harga atas. Investor lokal jualan ke asing ke sini, kalau bisa investor lokal beli di sini. Jangan investor lokalnya kalau bisa tumbuh banyak, jadi nggak harus balik lagi ke sini harganya. Asing jualan, jadi investor lokal itu jadi support, jadi tahan sekuat tenaga ya. Jadi kita nampung, kalau bisa uang tabungan, teman-teman nabung saham sama nabung. Setelah asingnya udah kenyang jualan, dia boleh naikin lagi, boleh. Dia beli lagi, naik lagi ke sini. Dia beli dari sini ke sini. Setelah naik, aduh habis duit gua. Habis, jualan lagi. Di sini fungsinya investor lokal jadi support lagi. Yuk kita tampung. Terus udah murah nih, fundamentalnya bagus. Kita tampung ini dengan doa, dengan harapan suatu hari asing masuk lagi. Kalau nggak masuk lagi, kayak Pegas. Kayak Telkom dalam 5 tahun terakhir. Kalau nggak masuk lagi, ya nggak naik. Cuma kita kan terus berdoa, terus berharap, positive thinking, mudah-mudahan asing masuk lagi. Kalau asing masuk lagi, naik lagi. IHSG naik lagi, terus di sini dia jualan lagi. Jadi, saling memerlukan. Investor asing perlu lokal, perlu. Karena kalau nggak perlu lokal, ceritanya cuma sampai sini. Dia beli dari lokal, udah itu nggak bisa jual. Ya selesai, duit gua habis. Selesai. Nggak ada yang ngajar kanan, nggak ada yang naikin. Ya gimana? Jadi ceritanya cuma sampai sini. Cuma karena ada lokal yang jadi support, dia bisa jual. Naikin lagi, ada lokal yang jadi support, dia bisa jual. Ya gitu, dan itu juga, dan tentunya saat ini support lokal lagi kuat. Ini data sampai Oktober, pertumbuhan Oktober 2020 itu di bulan Oktober aja masih ada 72.942 RDI baru. Ini data KSEI. SRE baru, ada akun saham baru ada 72.000. Ini masih kedua terbesar sepanjang sejarah IHSG. Jadi dana lokal masih mengalir masuk dengan deras ke IHSG. Karena masa pandemik yang selalu saya cerita. Jadi ini kan jadi tempat sarana nyari duit. Kemarin saya nganter ini, saya nerima Grab. Terus karena alamatnya adalah alamat kantor kami. Terus si orang Grabnya nanya, di sini trading pak? Aduh mati gue. Iya cuman terus gimana belajarnya? Nonton di YouTube aja pak gitu. Saya buru-buru saya bilang. Terus kayak gitu. Jadi apa yang dilakukan? Artinya apa? Sekarang dana investor lokal lagi banyak masuk. Jadi bilang asing dalam resesi, enggak, asing lagi panen. Dan duit itulah yang dipanen. Jadi artinya apa? Sekarang support IHSG itu kuat. Hal ini sangat disadari oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi fungsi investor lokal di sini adalah menjadi support. Jadi kalau asing merealisasikan untungnya, kalau nggak ada lokal jatuh lagi saham. Jadi lokal harus nampung sebisa mungkin membuat investor asing bahagia. Bahkan ini salah satu berita Oktober ini, pentingnya investor lokal bagi ketahanan pasar modal Indonesia. Kalau Anda dengar statement-statement Bursa Efek Indonesia, Direktur Bursa Efek Indonesia, selalu dijelaskan pentingnya program nabung saham, pentingnya peningkatan jumlah investor lokal, itu bukan supaya IHSG naik. Nggak pernah sekalipun saya dengar statement dari Direktur Bursa Efek supaya IHSG naik. Karena saya yakin Direktur juga tahu yang berhak naikin IHSG kan asing, bukan lokal. Tapi pentingnya adalah untuk menjaga ketahanan. Supaya IHSG tahan. Tahan sama apa? Ya sama bantingan asing. Kan yang bisa menghancurkan IHSG hanya bantingan asing. Atau bantingan kasarnya, profit taking asing. Jadi kalau asing jualan,
Investor lokal harus kuat. Uang tabungan, uang apa, tampung semua. Biar IHSG nggak turun. Ini statement bulan Oktober lalu, belum lama. Direktur Utama Indonesia, Inarno Jayardi, menyebut bahwa investor lokal berpengaruh terhadap ketahanan pasar modal Indonesia. Jumlah investor lokal berlama semasa pandemi mencapai rasio 50-50 dengan investor asing. 50-50 itu bukan jumlahnya, tapi kepemilikannya. Kepemilikan nilai di KSE-nya. Jumlahnya investor asing cuma sekitar berapa? 3.000-an, investor lokal 1 juta lebih gitu. Jumlah kepemilikan. Di sini bahkan dikatakan saat di bawah 4.000 tapi sudah rebound lagi karena resiliensi investor lokal kita alhamdulillah semakin bagus dari sebelum-sebelumnya. Ketahanan kita perlu dipupuk dan investor lokal penting untuk ketahanan daripada kita BEI atau IHSG. Jadi sudah jelas. Fungsi investor lokal adalah menjadi support. Kalau nggak ada investor lokal, asing trading sendiri. Orang dodol naik, turun, kayak gitu. Kalau lokalnya nggak bertambah, dana lokalnya nggak banyak dimasukkan, investor asing pun profit takingnya mau dari siapa kan? Gimana kalau dia beli sendiri pakai invisible hand, ya itu bukan profit taking. Kalau saya jual buat diri saya sendiri kan bukan profit taking. Profit taking itu kalau dia jualan sahamnya dan ngambil duit Anda, itu namanya profit taking. Kayak gitu. Jadi itulah fungsinya, sudah ditegaskan juga oleh direktur. Jadi ini materi bertahun-tahun lalu karena kami udah tahu itu sejak lama. Jadi itu fungsinya dan kebetulan jumlah IHSG, jumlah akun di IHSG itu sedang meningkat tajam. Jadi itulah yang dimanfaatkan asing. Nah seperti itu. Jadi kurang lebih itu. Terus terakhir, jadi harapan kita tentunya sekarang investor lokal berbondong-bondong jual ke asing, biar asingnya naikin sebanyak mungkin, dan nanti kalau udah di atas investor lokal beli lagi. Kalau asing udah jualan, itu tugasnya mudah-mudahan terus bertumbuh supaya investor ini jadi support lagi di atas ketika asing jualan. Karena sekarang dalam fase kurang lebih kayak gini. Asingnya beli besar-besaran. Kalau kita bahas IHSG, yang tadi kan 2 triliun berturut-turut, asingnya beli besar-besaran. Kalau kita lihat 6 hari terakhir aja, total pembelian asing udah 6,5 triliun. Ini 6,5 triliun dibeli asing dari lokal. Kayak gitu. Dan tentunya mudah-mudahan asing semakin... angka ini bisa mudah-mudahan tentunya harapan kita semua asingnya masih terus masuk dan lokalnya masih terus jualan ke asing supaya IHSG bisa terus naik. Sampai berapa itu murni keputusan asing. Fokus kita cuma ngikutin asing aja. Kalau asing belanja dan untungnya terus gimana kira-kira prediksi IHSG ke depan ya ini atau at least pelajaran apa yang bisa kita ambil di masa lalu. Ini kejadian itu pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Di sini ketika asing naik, asing mulai masuk nih di sini kan, asing mulai masuk dari sini, IHSG naik. Masuknya dikit, jualannya lama dan jualan itu di-maintain. IHSG-nya banting, naikin lagi. Turun, naikin lagi, gitu aja. Kayak gitu. Sekarang pun kayak gitu. Harapan kita dengan inflow yang jauh lebih besar dari inflow sebelumnya, inflow bulan Mei lalu, ini bulan Mei lalu, dengan inflow yang jauh lebih besar, ini bulan Mei lalu seperti ini, sekarang inflow-nya jauh lebih besar, harapan kita pertama IHSG lanjut naik lagi. IHSG lanjut naik lagi, dan puji Tuhannya sampai hari ini pun, penutupan sore ini meskipun IHSG minus 0,92%, asingnya masih belanja 371 miliar. Saham-saham ASI, Telkom, BBC, SMGR, Cepin ini masih dikumpulkan. Kita bisa lihat ASII, ASI, Telkom, asing masih belanja banyak. Jadi wajar kalau asing lokalnya jualan ke asing harga naik. Kayak gitu. TLKM dibuka gap down tapi diborong di bawah. Pintar memang. Dibuka gap down hari ini, pelan-pelan borong, harga naik lagi. TLKM, saya ASI punya yaitu beberapa saham. TLKM hari ini kemarin beli banyak, hari ini meskipun harga turun asing beli banyak lagi. Jadi harapan kita asing masih terus belanja. Kapan jualan kita nggak tahu.
tebakan kita nggak merubah keputusan asing. Kita tunggu aja. Karena kita lihat kalau asing jualannya pelan-pelan kok, turun pelan-pelan, masih ada kesempatan. Apalagi yang ngikutin asing dari awal. Untuk jualan setelah asing jualan. Ngapain kita pendahului asing? Kita kan mau ngikutin. Ngikutin itu harus di belakang. Nggak bisa ngikutin di depan. Nanti ngikutin depan kita belok kanan, asingnya belok kiri. Kita ngikutin aja. Asing beli, kita beli. Asing jual, kita jual. Kayak gitu. So far masih ini. BBRI juga masih. Hari ini asing beli cuma 13 miliar. Tapi harganya diturunin banget. Puji Tuhan. Hari ini saya average up di BBRI. Kayak gitu. Mudah-mudahan besok diturunin lagi pun nggak apa-apa selama asingnya nggak jualan. Karena terlepas dari asing bebas, mereka kan mau cari untung. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 hari ini, 14 hari ini itu asing udah beli 3,2 T di BBRI. Atau kita, kalau kita lihat average akumulasinya misalnya, 12 hari, average akumulasinya di ini. Average akumulasinya di 3.100 di 3.100. Jadi sudah cukup mahal. Tapi ya masih inilah. Jadi puji Tuhannya belum ada tanda-tanda profit taking. Ini akumulasi asing dari sini ya, dari sini sampai sini kayak gitu. Average belinya, kita lihat average belinya deh, lebih ideal. Average beli asing tadi saya di 3.700 selama ini. Jadi di sini average-nya. Average 12 hari terakhir average average pembelian asing selama periode ini itu di 3.700. Sekarang 3.995. Harapan kita masih bisa turun lagi beberapa hari ke depan. Seperti itu. Bisa ke bawah sini gitu 3.700, jadi kita bisa beli di modal asing. Kenapa? Karena asing tentunya terlepas dari bebas dia kan mau cari duit. Masa dia udah ngabisin 3 triliun untuk belanja, masa dia mau jual di harga di bawah modal mereka? Ngapain mereka beli? Dibawa pulang aja duitnya kan. Jadi itu harapan kita tentunya asing terus ya kalau bisa masuk lagi masuk, cuman itu harapan kita. Jadi so far kalau saya melihat kondisi ini harusnya sih IHSG masih ya puji harapan kita ada, meskipun ya pesta resesi kayaknya masa pesta 2 minggu berturut-turut gitu. Harapan kita asing masih masuk, masih terus bergerak naik. Alasannya apa terserah asing. Karena dia yang mutusin. Alasan resesi aja bisa ini. Cuman mungkin ini apalagi Desember ada efek window dressing, itu efek terkuat di bursa saham Indonesia dan seluruh dunia setiap tahunnya, di mana para fund manager pengen dana kelolaannya bagus. Jadi apalagi kita udah di pertengahan November, harapan kita mudah-mudahan asing masih bisa terus masuk dan kita masih terus bisa menikmati profit yang di-generate ya dari kenaikan harga yang diciptakan asing ini kayak gitu. Jadi saya pribadi masih sangat optimis. Tadi bahkan saya average up, saya nggak profit taking sama sekali di masa kenaikan IHSG seminggu terakhir. Harapan saya IHSG masih lanjut naik. Kayak gitu. Ada satu pertanyaan lagi, terus jadi nggak crash-nya? Karena di bulan Oktober saya bilang, kalaupun market crash satu-satunya momen yang bisa dipakai bandar untuk meng-crashkan market, yang bisa dipakai, nggak harus, saya juga bahas di podcast sebelumnya, adalah pemilu US. Tapi pemilu US nggak dipakai crash. Dan kita sekarang semakin mendekati bulan November. Semakin mendekati bulan Desember, di mana harga saham butuh tutup di harga bagus supaya kinerja fund manager dapat bonus bagus, kinerjanya bagus. Jadi ada efek window dressing. Jadi ya mudah-mudahan kondisi ini masih terus berlangsung ke depannya. Kayak gitu ya, kita ikutin aja asingnya, nggak usah ini, kita perhatikan. Oh ya, pertanyaannya crash mungkin nggak, menurut saya di awal bulan ini nggak ada. Tapi kekhawatirannya tetap sama seperti yang kami sampaikan di bulan September lalu, adalah vaksin yang pelan-pelan mulai bermunculan. Pfizer udah ini. Pfizer udah mengeluarkan
mengeluarkan, katanya udah berhasil 90%, walaupun tadi ada berita di mana ketika ngeluarin ini CEO-nya profit taking, kurang ajar. CEO sekarang jadi dia jualan 5 juta, itu 5 juta dolar gitu setelah ngeluarin berita. Dia bilang vaksin kita 90% efektif. Terus ketika harganya naik, dia nyuruh mungkin jualan kayak gitu. Dia jualan, ada beritanya sih di ini, ada beritanya. Pfizer CEO jualan 5,6 miliar stock in the day he announced promising vaccine news. CEO zaman sekarang memang udah pinter-pinter trading saham. Jadi memang semakin seru karena edukasi perbandaran semakin baik dan berita kayak gitu benar-benar dipermainkan demi keuntungan masing-masing. Jadi ini jadi di seluruh dunia jadi market yang jauh lebih seru sekarang. Seperti itu, tapi kembali lagi ketika vaksin diinikan, vaksin tersebar, penyebaran vaksin itu akan membuat ekonomi pelan-pelan pulih. Ini ada berita negatif, di Indonesia susah. Vaksin seluruh Indonesia nggak mungkin divaksin mRNA ini yang butuh disimpan di bawah 70 derajat Celcius. Tapi kalau ada vaksin-vaksin lain, pelan-pelan orang nggak trading lagi di bursa saham. Mereka yang punya toko-tokonya sepi, usahanya sepi, mungkin pertumbuhan jumlah investor akan berkurang. Pertumbuhan jumlah investor berkurang, artinya apa? Artinya bahkan mungkin orang-orang investor angkatan corona ini sebagian keluar dari bursa saham. Dia jualan, dia keluar dari bursa saham. Kalau mereka keluar, pertanyaannya apakah asing cukup baik untuk melakukan itu? Apakah asing cukup baik? Ya udah mereka keluar, saya tampung aja di harga atas. Dengan kekhawatiran di atas nggak bisa jualan lagi. Karena mereka udah keluar, mereka udah bisnis lagi. Dia buka toko lagi gitu kan. Buat resto lagi, buat kafe lagi, tentunya itu yang dikhawatirkan. Karena kalau lokal keluar, cuma asing yang mau nangkep. Kalau enggak, kita hajar-hajaran sesama lokal, turun sendiri IHSG. Kalau asing nggak mau nolong. Tapi karena mungkin timeline-nya yang lebih lama, saya prediksi lebih lama dari prediksi sebelumnya, menurut saya Maret itu masih sangat sedikit dari kita, orang di Indonesia yang dapat vaksin, di bulan Maret 2021 nanti. Jadi menurut saya lihat asing ngerasa, masih dapat ini satu kali lagi nih, sekali main lagi nih, masih bisa panen lagi, masih bisa nanam lagi, mereka inflow, panen lagi mungkin di Januari, nanti mereka panen lagi. Atau mungkin mereka mulai panen di bulan Desember, ketika fund manager lokal setengah mati nampung buat window dressing. Tapi at least masih ada ini, dan menurut saya sampai bulan Januari, Februari harusnya masih aman. Cuma nanti di akhir Desember tentu kita buat market outlook lagi untuk melihat kondisinya. Yang pasti kalau dilihat perkembangan vaksin sampai pertengahan November ini, saya sih pesimis banyak dari kita di Indonesia yang udah akan divaksin di bulan Maret nanti, akhir bulan Maret. Artinya kalau masih lambat, artinya asing masih bisa panen. Ingat, panen asing itu bukan ekonomi. Ekonomi tumbuh, asing nggak dapat duit apa-apa. Asing dapat duit dari peningkatan jumlah investor. Kalau jumlah investornya turun, artinya uang yang mereka bisa panen, yang mereka bisa bawa pulang berkurang. Itulah resesi sebenarnya di bursa saham. Kalau itu terjadi, bahayanya takutnya asing membuat market crash. Tapi kalau kita lihat timeline, day by day, kondisi sekarang, ini di Amerika nggak dijadikan crash, kedepannya mungkin nggak ada berita besar lagi yang bisa dijadikan momentum crash, mungkin sampai Januari atau sampai Februari kita masih aman dari market crash. Seperti itu. Oke, saya rasa itu aja dari saya. Jadi hari ini kita belajar menarik bahwa pertama ada inflow luar biasa di IHSG. Jadi meskipun IHSG turun hari ini, asing masih masuk, dan saya masih optimis asing masih bisa lanjut masuk, karena ini istilahnya mereka nanam balik, mereka nanam lagi, ngerek lagi IHSG, berharap jualan lagi di harga atas, dan mungkin dalam timeline di mana vaksin belum bisa diakses di Indonesia, di mana asingnya masih bisa panen lagi. Mungkin 2-3 bulan ke depan dia jualan lagi. Harapan saya asing masih masuk terus, jadi profit terus kan. IHSG naik terus kalau yang ngikutin asing. Kayak gitu. Kedua, di mana kita belajar bagaimana asing punya kebiasaan baru, di mana dia
seperti orang bodoh, dia jual di harga murah, beli di harga mahal, tapi ini mengindikasikan satu. Ini mengindikasikan bahwa mereka nggak punya duit banyak. Nggak punya duit banyak untuk nerbangin. Kalau mereka punya duit, misalnya alokasi kita mungkin beli 20 triliun, nggak usah 20 triliun deh, 10 triliun. Kalau dia mau beli 10 triliun, mungkin di sidewaysin dulu. Sahamnya disimpan dulu di bawah gitu. Kayak kejadian di INDF. INDF kayak gitu. Kita berharap asing selalu seperti itu. Jadi kalau kita lihat di INDF, kita lihat di sini asing jualan, harganya dijagain, asing jualan. Nah, di sini kan harga turun, asing jualan, dibanting, beli lagi di bawah. Harapan kita kan selalu seperti itu. Beli lagi di bawah, terus ngumpulin lagi di harga bawah. Cuman ternyata itu bukan satu-satunya cara untuk asing bermain di kita, juga asing yang istilah win-win solution. Beli di harga mahal, jual lebih mahal. Beli di harga mahal, jual lebih mahal. Beli di harga mahal lagi, kemungkinan dia nanti akan profit taking lagi, jual ke lokal, mumpung masih waktunya panen. Mumpung masih dana lokal masih bertumbuh, masih masuk, asing pun masih ada banyak dana yang mereka bisa panen ke depannya. Karena resesi sebenarnya di bursa saham adalah ketika orang-orang pengen keluar dari bursa. Di bursa saham kan cuma oper-operan, saham uang, saham uang. Jumlah untung kita diambil dari uang yang dimasukin ke bursa saham. Kalau uang mulai keluar, either uang asing apalagi uang lokal keluar, asing mau jualan ke siapa? Saya jual ke siapa nih? Udah nggak ada duit. Itu resesi sebenarnya. Kalau kafe tutup, saya nggak jualan kafe bagi investor asing di Indonesia. Kafe omsetnya tutup, apa urusannya sama saya? Saya kan jualannya saham. Dan sekarang masih banyak, dan kita lihat harapan saya sih at least seminggu ke depan menjelang November, menjelang Desember asing masih ada inflow, dan kalau itu terjadi ya tentu itu masa panen bagi kita investor yang ngikutin asing. Jadi ketika asing naikin belanja, kita ikut beli terus. Seperti itu. Oke, itu aja sih prediksi ulasan atau apapun lah Anda sebutnya, komentar, terserah. Harapan saya dari sharing ini Anda bisa belajar something, juga bisa mengatur strategi yang pas bagi Anda. Tapi ingat, prediksi saya hanya melihat kondisi saat ini. Niat saya adalah mengajarkan Anda supaya Anda bisa mengetahui hal-hal apa yang penting untuk diperhatikan. Jadi kalau ada perubahan berarti, seperti pas inflow asing besar di sini, kan saya nggak lagi buat podcast. Saya nggak harus ngomong ini yang pasti asing belanja 900 miliar, berarti kalau kita ngikutin asing, waktunya kita beli. Itu aja. Nggak harus Anda nunggu dari saya, karena saya sih berharap ini edukasi. Edukasi artinya saya ngajarin Anda jadi pintar. Bukan Anda harus dengar saya tiap hari kayak gitu. Itu bukan edukasi namanya kan. Kalau semua Anda harus ikut saya, harus nurut saya. Kayak gitu. Oke, itu aja dari saya. Thank you buat rekan-rekan. Harapan saya kita semua lagi happy di sini, tapi meskipun happy, kadang-kadang kalau happy kita susah belajar. Tapi harapan saya Anda bisa belajar something dari yang saya share hari ini. Sampai jumpa lagi, sehat selalu. Silahkan like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Thank you.